Mengejutkan, fokus untuk pengembangan drone, Indonesia hentikan proyek pengembangan pesawat N245 dan program industri pesawat R80. Peninggalan mendiang mantan Presiden B.J. Habibie yang sebelumnya masuk dalam program proyek strategis nasional. Presiden Jokowi menyetujui proyek pengembangan drone dalam program strategis nasional PSN. Proyek pengembangan drone atau pesawat nirawak dimasukkan dalam 3 proyek pengembangan teknologi senilai 27,17 triliun yang merupakan bagian dari 89 proyek strategis nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, alasan pemerintah mencoret 2 proyek pengembangan pesawat tersebut dan menggantikannya dengan pengembangan drone karena pengembangan drone dinilai lebih dibutuhkan pada situasi saat ini. Tentunya, keputusan ini menjadi angin segar bagi proyek pengembangan drone dalam negeri. Karena dengan pembatalan proyek pengembangan pesawat nasional tersebut, diperkirakan anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah untuk proyek pengembangan pesawat akan dialihkan pada pengembangan drone nasional. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang menggarap proyek pengembangan drone tempur canggih buatan dalam negeri dengan nama Elang Hitam. Proyek ini melibatkan 7 lembaga, yaitu Balitbang Kemenhan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Ditjen Pothan Kemenhan, Institut Teknologi Bandung, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT Land Industri. Nantinya drone elang hitam ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu untuk uji pengembangan dan penelitian, sebagai drone tempur, dan untuk keperluan sipil seperti pemetaan atau pemantauan wilayah bencana. Indonesia memang harus bergerak cepat menghadapi situasi dunia yang semakin memanas, terutama di kawasan ASEAN, karena agresivitas Cina di Laut Natuna Utara. Untuk menambah daya deteran kawasan, diperlukan banyak drone intai yang mampu terbang lama untuk berpatroli memantau perbatasan atau mengawasi lautan. Dan tentunya drone tersebut harus dilengkapi dengan senjata, sehingga bisa melakukan tindakan awal jika ada pelanggaran hukum dan kedaulatan negara. Dalam era peperangan modern, TNI dituntut untuk memiliki alutsista yang sangat canggih dan saling terintegrasi. Salah satunya adalah kemampuan mendominasi atau menguasai ruang udara, atau biasa disebut air superiority, karena kekuatan udara beserta sistem pertahanan udara jelas menjadi satu kesatuan yang sangat penting untuk menghadapi ancaman yang datang dalam waktu singkat. Kemampuan menguasai teknologi drone modern bisa menjadi faktor kunci dalam memenangkan suatu pertempuran atau konflik. Hal ini sudah dibuktikan oleh Turki, di mana kemampuan air superiority dari drone bersenjata buatan dalam negeri Turki, yaitu Anka dan Bayraktar TB2, mampu memporak-porandakan pertahanan Suriah. Bahkan yang terbaru, drone Bayraktar TB2 Turki menjadi kunci kemenangan pasukan pemerintah Shah GNA di Libya dalam menghadapi pemberontakan LNA Haftar. Di Libya, aksi drone Turki yang dipersenjatai dengan rudal MAML dan anti-tank L-UMTAS mampu merontokkan sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia Pansir S-1. Tidak tanggung-tanggung, dalam 48 jam, drone buatan Turki Bayraktar TB2 mampu menghancurkan 7 pansir yang dioperasikan oleh para pemberontak LNA Haftar. Untuk saat ini, Indonesia hanya mengandalkan 4 buah drone tempur CH-4 Rainbow buatan Cina. Menurut informasi yang diperoleh dari web Sipri, Indonesia membeli 8 buah drone CH-4 Rainbow yang baru diterima sebanyak 4 unit. Tentunya dengan wilayah udara Indonesia yang sangat luas, kalau cuma mengandalkan 4 buah drone tempur ini sangat tidak memadai. Apalagi di Laut Natuna Utara, kemungkinan yang akan kita hadapi adalah negara si pembuat drone tempur itu sendiri, yaitu China. Langkah pemerintah untuk mengutamakan pengembangan drone daripada proyek pesawat nasional ini tentunya masih menimbulkan pro dan kontra. Tapi melihat perkembangan dunia, memang kemampuan menguasai teknologi drone sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bagaimana menurut sahabat?
Sudah tepatkah langkah pemerintah lebih memilih pengembangan teknologi drone nasional ketimbang melanjutkan proyek pembuatan pesawat nasional ini? Mari kita diskusikan. Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Jangan lupa like dan subscribe terus channel ini ya. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Sahabat 62.